Halo, perkenalkan nama saya Khalid Gibran. Di video ini saya akan mempresentasikan Cosmate, sebuah solusi bisnis digital untuk pengelolaan kos. Cosmate adalah platform aplikasi berbasis web dan mobile yang membantu pemilik kos mengelola operasional inti, mulai dari tagihan bulanan, status pembayaran, data penghuni, hingga keluhan dan maintenance secara rapi dan otomatis. Ide ini muncul dari masalah yang sangat umum di lapangan. Banyak kos masih mengandalkan pencatatan manual dan chat WhatsApp. Akibatnya sering terjadi telat bayar dan tidak terpantau. Bukti pembayaran tercecer, keluhan penghuni tenggelam, dan pemilik kos kehilangan waktu sekaligus potensi pendapatan. Target pengguna utama Cosmate adalah pemilik atau pengelola kos skala kecil sampai menengah. Misalnya sekitar 10-200 kamar yang butuh sistem sederhana tapi tertib. Sementara itu penghuni Cosmate menjadi pendukung, mereka bisa menerima tagihan, konfirmasi pembayaran, dan mengirim keluhan melalui portal yang sama. Lalu di sini saya akan membahas masalah utama pada target pengguna, solusi digital yang ditawarkan, value proposition utama, dan perbandingan dengan kompetitor. Yang pertama, masalah utamanya. Masalah utama pengelolaan kos itu bukan sekedar menagih, tapi mengontrol arus kas dan layanan harian. Banyak pemilik kos masih pakai WhatsApp dengan catatan manual dan paket tunggakan sering tidak terpantau. Bukti pembayaran tercecer dan pemilik harus cek satu-satu setiap kamar. Selain itu, keluhan seperti air, listrik, kerusakan kamar biasanya masuk lewat chat dan tidak ada tracking, sehingga penyelesaiannya lambat dan memicu komplain berulang. Pada akhirnya, pemilik kehilangan waktu, kualitas layanan turun, dan potensi pendapatan bocor. Lalu yang kedua adalah solusi digital yang ditawarkan. Cosmate ini menawarkan otomatisasi tagihan dan workflow operasional. Sistem membuat tagihan bulan otomatis per kamar, mengirim pengingat via WhatsApp, dan menyediakan opsi pembayaran melalui ring atau QRIS dengan status real time. Penghuni punya portal untuk lihat tagihan, untuk unggah bukti bayar bila perlu, serta membuat tiket keluhan. Pemilik kos mendapatkan dashboard untuk memantau tunggakan, riwayat pembayaran, dan proses keluhan atau maintenance. Lalu yang ketiga, value proposition utamanya. Value proposition pada bisnis digital ini adalah pemilik kos lebih cepat menerima pembayaran, lebih sedikit tunggakan, dan lebih hemat waktu admin. Karena semua proses tagihan, pembayaran, dan keluhan terdata, rapi, dan transparan dalam satu sistem. Lalu ada juga perbandingan singkatnya. Jika dibandingkan dengan WhatsApp atau Excel, solusi itu murah tetapi rawan salah, sulit dilacak, dan tidak scalable. Dibanding marketplace kos seperti platform iklan, mereka kuat di pemasaran kamar tapi bukan alat manajemen operasional harian. Dan dibanding aplikasi akuntansi umumnya, biasanya tidak menyediakan workflow kos seperti reminder per kamar, portal penghuni, dan tiket keluhan. Cosmate fokus spesifik pada operasional cost. Untuk memastikan bisnis digital benar-benar relevan, saya menggunakan pendekatan design thinking. Pertama, empathize. Ada dua pengguna kunci. Yang pertama, pemilik atau pengelola kos kebutuhannya sederhana, tapi krusial. Mereka ingin tagihan rapi, pembayaran cepat, tunggakan terpantau, dan tidak menghabiskan waktu untuk menagih satu persatu. Pengguna kedua adalah penghuni kos. Mereka butuh tagihan yang jelas, cara bayar yang mudah, serta kanal keluhan yang cepat ditangani tanpa harus cek berulang-ulang. Kedua, define. Dari observasi ini, masalah inti dapat dirumuskan. Pengelolaan kos yang masih manual membuat proses tagihan, pembayaran, dan keluhan tidak terdokumentasi dan tidak terukur, sehingga memicu tunggakan konflik dan turunnya kualitas. Yang ketiga ada idiot. Dari rumusan tersebut, solusi yang muncul adalah 3 alur utama: billing otomatis dan reminder, portal penghuni untuk melihat tagihan dan melakukan pembayaran, serta tiketing keluhan atau maintenance yang bisa dilacak sampai selesai. Semua alur ini kemudian dirangkum dalam dashboard pemilik kos. Yang keempat ada prototype. Bentuk prototype Cosmate adalah aplikasi dengan fitur inti. Pemilik kos mengatur data kamar dan tarif, sistem otomatis membuat tagihan bulanan, penghuni menerima link atau QR untuk bayar. Lalu status pembayaran tercatat real time untuk layanan. Penghuni membuat tiket keluhan, pemilik memberi status progres, dan sistem menampilkan laporan tunggakan serta cash flow sederhana. Lalu yang terakhir, tes. Yang kelima, rencana pengujiannya dilakukan selama 2 minggu dengan minimal pemilik kos dan 15 penghuni.
Indikator yang diukur adalah penurunan tunggakan, waktu admin yang dihemat, kecepatan penyelesaian keluhan, serta kepuasan pengguna. Dari hasil tes ini, fitur yang dipakai dipertahankan dan bagian membingungkan disederhanakan. Setelah ini, solusi ini tervalidasi secara kebutuhan melalui design thinking. Berikutnya saya jelaskan apa letak inovasi Cosmed dan kenapa ini layak dikembangkan sebagai startup digital, bukan sekedar aplikasi pencatatan biasa. Oke, seperti yang ada di PPT sebelah saya ini, saya akan membahas inovasi. Letak inovasi dari bisnis digital ini adalah ada pada cara kami mengubah aktivitas pengelolaan kos yang sebelumnya tersebar di WhatsApp, catatan dan ingatan pemilik menjadi workflow digital end-to-end yang terukur, bukan hanya aplikasi catatan pembayaran, tapi sistem yang menstandarkan alur tagihan otomatis dibuat, pembayaran tercatat, tunggakan terpantau, lalu keluhan dan maintenance memiliki tiket serta progres penyelesaian yang bisa dilacak. Lalu dilihat dari jenis inovasinya, Cosmed ini termasuk inovasi pada beberapa sisi. Dari sisi produk, kami menyediakan portal untuk pemilik dan penghuni lengkap dengan dashboard monitoring. Dari sisi proses, kami mengotomatisasi billing, reminder, dan ticketing sehingga beban admin turun signifikan. Dari model bisnis digital ini menggunakan subscription berbasis jumlah kamar sehingga pendapatan bersifat berulang. Dari sisi pemasaran, kami fokus pada segmen pemilik kos yang selama ini belum terlayani sistem yang simpel. Untuk klasifikasi inovasi, pada tahap awal ini bersifat incremental karena memperbaiki proses yang sudah ada agar lebih efisien dan tertib. Namun bila diadopsi luas, efeknya bisa terasa disruptif di segmen kos tradisional karena standar operasional berubah dari manual menjadi digital. Dan terakhir, kenapa ini layak sebagai startup digital? Masalahnya terjadi berulang setiap bulan, pasarnya luas, solusinya bisa diskalakan lintas kota tanpa menambah banyak biaya operasional. Dan model subscription menciptakan pendapatan berulang. Selain itu, data dari sistem memungkinkan peningkatan produk secara terus-menerus, misalnya rekomendasi kebijakan pembayaran atau prioritas maintenance. Oke, selanjutnya saya akan membahas seperti yang ada di PPT ini. Untuk strategi pemasaran digital, bisnis digital Cosmed ini menggunakan pendekatan yang fokus dan terukur. Yang pertama, segmentasi dan target pasar. Kami menargetkan pemilik atau pengelola kos 10-200 kamar. Segmen ini umumnya sudah punya masalah nyata, tunggakan, admin, keluhan, tapi belum cukup besar untuk memakai sistem enterprise yang mahal. Untuk tahap awal, kami memilih satu segmen yang paling mudah dimasuki sebagai beachhead, yaitu pemilik kos 20-80 kamar di satu kota dengan konsentrasi kos tinggi, misalnya area kampus atau kawasan industri. Yang kedua, ada channel digital. Channel utama yang paling efektif untuk B2B lokal adalah Google Search karena niatnya tinggi. Orang yang mengetik aplikasi manajemen kos memang sedang membutuh solusi. Jadi kami gunakan SEO dan Google Ads, lalu kami lengkapi dengan konten edukasi singkat di IG, TikTok, atau YouTube Short untuk membangun awareness dan kredibilitas. Untuk mempercepat akuisisi, kami juga melakukan partnership dengan komunitas pemilik kos, agen properti, dan jaringan lokal. Lalu closing dilakukan lewat WhatsApp dan sesi demo. Lalu ada contoh konten atau campaign. Contoh campaign yang sederhana tapi kuat adalah stok tunggakan 7 hari. Konten sesudah dari tagihan manual jadi reminder otomatis dan dashboard tunggakan. Konten lain, 3 kesalahan pemilik kos saat menagih, atau template SOP keluhan kamar untuk lead magnet. Kami sediakan template gratis seperti format aturan pembayaran, checklist serah terima kamar, atau spreadsheet tunggakan yang bisa diunduh. Setelah isi form ini mengumpulkan leads berkualitas. Lalu ada funnel pemasaran di tahap awareness, target melihat konten, edukasi dan menemukan bisnis kita ini lewat Google. Tahap consideration, mereka masuk landing page, melihat demo singkat, studi kasus, dan minta trial. Tahap conservation, kami dorong lewat free trial 14 hari, onboarding cepat, dan pendampingan setup kamar serta tarif. Setelah itu, retention, kami gunakan notifikasi, laporan bulanan otomatis, dan fitur ticketing agar pemilik merasa sistem ini dipakai setiap hari sehingga churn rendah. Lalu yang terakhir adalah tujuan dan KPI. KPI utama yang kami pantau adalah jumlah leads dan permintaan demo, conversion rate dari demo ke trial dan trial ke berbayar, biaya akuisisi atau CAC, serta MMR dan churn.
Selain KPI bisnis, ada value metric yang menunjukkan manfaat langsung, yaitu penurunan tunggakan dan waktu admin yang dihemat pada bulan pertama. Lalu di pembahasan yang terakhir, untuk mengeksekusi Cosmed secara efektif, struktur organisasinya dibuat sederhana, maksimal 5 peran. Pertama, CEO dan atau business lead yang bertanggung jawab atas arah bisnis, pricing, partnership, dan menjaga unit ekonomi sederhana. Yang kedua ada product and UX yang memastikan fitur benar-benar sesuai kebutuhan pemilik kos dan pengguna, terutama alur onboarding, tagihan, dan ticketing. Ketiga, CTO atau engineer membangun dan menjaga sistem termasuk integrasi pembayaran, keamanan data, dan kestabilan aplikasi. Yang keempat, ada growth and marketing yang mengelola akuisisi melalui SEO dan iklan pencarian, konten edukasi, serta pipeline leads hingga demo. Yang kelima, customer success and ops yang fokus pada onboarding cost, pelatihan, penggunaan, penanganan kendala, dan menjaga retensi agar pelanggan tidak berhenti berlangganan. Untuk target jangka pendek 3-6 bulan, fokus kami adalah validasi pasar dan pendapatan berulang. Targetnya 30 kos ter-onboarding, maksimal 20 kos menjadi pelanggan berbayar aktif. Dari sisi pendapatan, dengan asumsi rata-rata sekitar 200-300 ribu per kos per bulan, kami menargetkan MRR sekitar 4-6 juta rupiah per bulan. Ditambah opsi pendapatan kecil dari biaya transaksi bila ditetapkan secara transparan. Dari sisi target digital, kami menargetkan 10.000 kunjungan website per 2 bulan, 2.000 followers sebagai social proof, dan conversion rate 3-5% menjadi permintaan demo. Karena di business to business indikator paling penting adalah jumlah demo dan trial yang berkualitas. Sekian dari bisnis digital saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.